Cek. Halo. Halo, assalamualaikum. Apakah benar kabel listrik yang tidak sesuai SNI dapat menyebabkan listrik boros? Simak terus. So cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. Jika kamu menggunakan alat-alat yang membutuhkan watt listrik yang besar, sedangkan kamu hanya menghubungkannya dengan kabel listrik yang tidak memadai, maka yang terjadi adalah kabel lama-lama akan panas karena kelebihan daya yang diterimanya. Bahkan hal yang mengerikan adalah hal ini dapat memicu kebakaran yang tidak kita inginkan. Selain itu, ukuran kabel yang terlalu kecil juga dapat menyebabkan kerugian tegangan yang lebih besar. Kemampuan hantar sebuah kabel listrik ditentukan oleh KHA yang dimilikinya dalam satuan ampere. Diameter kabel mempengaruhi banyaknya arus listrik yang dapat melewati kabel tersebut. Semakin besar diameter kawal penghantar, maka semakin banyak pula jumlah elektron yang dapat melewati kabel tersebut. Mungkin kamu akan bertanya, lantas seperti apa kabel instalasi listrik yang sesuai standar itu? Yaitu kabel berdasarkan standar PUIL 2011. Apa itu PUIL? PUIL adalah Peraturan Umum Instalasi Listrik, berupa dokumen SNI yang dijadikan standar acuan dalam pemasangan instalasi listrik. Adapun kabel berdasarkan PUIL. Yang pertama, sebagai penghantar harus digunakan kabel berisolasi ganda yang terdiri atas 2 atau 3 inti tembaga pejal dengan ukuran penampang tiap intinya minimal 1,5 mm. Yang kedua, kabel yang dicadangkan harus berada dalam kotak pencabangan dengan teknik penyambungan yang baik. Yang ketiga, kabel untuk lampu tidak boleh lebih kecil dari 0,5 mm. Yang keempat, kabel listrik dengan penghantar dari tembaga dan berisolasi PVC yang terinstal secara permanen dan harus berukuran 2,5 mm. Syarat ini berlaku untuk berapapun jumlah daya listrik yang terpasang, dan kabel ini hanya boleh dialiri arus maksimal 10 ampere. 10 ampere, 2200 watt. Oke, baiklah, aku akan jelasin secara awam apa maksud dari PUIL tersebut. Ada beberapa jenis kabel listrik yang dijual berdasarkan tegangannya. Di sini kita akan membahas kabel listrik tegangan rendah untuk bangunan rumah sederhana yang umumnya terpasang daya 4,5 sampai 2200 watt. Yang pertama, kabel standar yaitu kabel penghubung arus dari kWh meter ke MCB milik konsumen. Jenis kabelnya biasa aja, hanya saja ukurannya yang lebih besar dari kabel instalasi dalam rumah. Untuk standar kabelnya adalah 4 mm. Biasanya, kabel yang sering kita gunakan adalah jenis kabel NYM 3x4 mm. Kenapa harus lebih besar? Karena fungsi kabel ini adalah sebagai kabel induk. Yang kedua, kabel standar untuk line atau arus. Buat yang bingung apa itu kabel arus, adalah kabel yang keluar dari MCB ke grup-grup yang telah ditentukan. Standar untuk kabel arus adalah 2,5 mm. Itu terserah mau pakai kabel jenis apa, mau NYA, NYM, atau NYY. Apa itu kabel NYA? Kabel NYA adalah kabel yang paling umum digunakan dalam instalasi rumah karena harganya yang relatif murah. Biasanya pada kulit kabel tertulis NYA 1x1,5 mm atau 1x2,5 mm, yang artinya kabel ini berisi satu kawat tembaga dan penampang kabelnya sebesar 2,5 mm. Kalau kabel NYM, kabel ini memiliki isolasi 2 lapis dan lapisan kulit luarnya berwarna putih, sehingga tingkat keamanannya lebih baik dari NYA dan harganya pun lebih mahal dari NYA. Ada yang berisi 2, 3, dan 4. Yang ketiga, standar kabel untuk stop kontak. Kalau orang awam biasa menyebutnya colokan. Standar untuk kabel colokan ini sama dengan kabel arus, yaitu 2,5 mm. Kenapa harus 2,5 mm? Karena stop kontak adalah tempat penghubung arus, mau itu ke TV, ke kulkas, ke mesin cuci, dan kabel ini tahan dilalui arus listrik hingga 2500 watt. Yang keempat, standar untuk kabel lampu penerangan. Untuk lampu penerangan cukup menggunakan kabel 1,5 mm karena arus yang dilaluinya juga tidak terlalu besar dan kabel ini mampu menahan beban maksimal 1300 watt. Perlu diketahui bahwa mulai dari tiang PLN sampai ke kWh meter itu menjadi wewenang pihak PLN, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk mengutak-atiknya. Sedangkan dari box MCB ke instalasi dalam rumah adalah hak kita sebagai konsumen. Kita bebas merancang instalasi sesuai kebutuhan, mau pakai kabel mahal, murah, boleh-boleh saja, asalkan sesuai dengan standarnya. Masih banyak dari kita menggunakan kabel serabut untuk instalasi rumah, padahal kabel serabut hanya diperuntukkan untuk perangkat-perangkat elektronik dan panel-panel tertentu.
Dan masih banyak juga dari kita yang awam tentang listrik. Mereka hanya tahu kabel instalasi sudah terpasang dan lampu hidup. Mereka tidak tahu apa bahaya atau kerugian yang akan ditimbulkan. Semoga video ini membantu bagi kalian yang masih awam tentang listrik. Bersama saya Dio, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan like dengan komennya.